teman-teman Kembang Rumbia Channel, apa kabar? Kali ini seperti biasanya saya akan memberikan cerita dari buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. Kita akan membahas legend Sutoyo Siswo Miharjo, isyarat yang diberikan kepada keluarga, yang dirasakan oleh keluarga tentang kepergian legend Sutoyo Siswo Miharjo. Kalau ada yang mau beli buku ini bisa di saya ya. Harganya 85.000, pengiriman dari Bekasi. Di halaman 81 buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, pihak keluarga tidak merasakan firasat apapun. Tetapi yang merasakan firasat itu ajudan Bapak Sutoyo, yaitu Letda Sutarno. Pada hari itu di kantor yang berada di Jalan Abdurrahman Saleh, kantor Inspektorat Kehakiman atau Auditor Militer Angkatan Darat, Pak Sutarno merasa heran dengan tingkahnya ayah, yaitu sering keluar masuk, sering merasa gelisah, gak enak badan, dan merasa cemas. Bapak Sutarno menanyakan, "Bapak kenapa kok sering merasa gelisah?" "Oh, tidak kenapa-napa," kata Bapak Sutoyo. Lalu Bapak Sutoyo bilang lagi, "Loh, kok di sini sejuk ya? Kok di kamar saya panas? Di ruangan saya kok panas ya?" Kok bisa Bapak Sutoyo itu kepanasan sedangkan di kamarnya itu udah ada AC, di kantornya itu udah ada AC, sedangkan di ruang ajudan itu tidak ada AC. Jadi itulah yang dirasakan oleh ajudan Bapak, yaitu Letda Sutarno. Pak Sutoyo mempunyai anak kedua, yaitu Bu Nani. Bu Nani ini sering kali membereskan ruang kantor Bapak, ruang kerja Bapak yang di rumah. Sambil beres-beres, biasanya Bu Nani sering baca-baca buku koleksi Bapak Sutoyo, yaitu seperti buku militer, sejarah, sastra, biografi, dan masih banyak lainnya. Kemarahan Pak Sutoyo itu muncul ketika melihat mesin tiknya yang di ruang kerja itu tidak ditutup lagi, terbuka. Pak Sutoyo itu mengira Bu Nani lah yang melakukan itu, karena Bu Nani nih yang make mesin tik nggak ditutup lagi. Akhirnya Pak Sutoyo nelfon Bu Nani. Bu Nani ini ngekos di rumah tantenya yang berada di Jalan Raden Saleh. Jadi Bu Nani itu pulang ke rumah Jalan Sumenep itu seminggu sekali. Nelfon Bu Nani, marah-marah lah Pak Sutoyo ke Bu Nani. Bu Nani nggak terima dong, ngerasa nggak melakukan hal itu tapi dimarah-marahin. Semenjak kejadian itu Bu Nani sudah tidak pulang lagi, biasanya seminggu sekali, kali ini tidak pulang sama sekali. Selama 2 minggu Bu Nani tidak pulang. Akhirnya Pak Sutoyo sadar kalau Bu Nani ini sedang marah kepadanya. Akhirnya Pak Sutoyo main ke indekosnya yang ditempati Bu Nani di Jalan Raden Saleh. Walaupun ketemu dengan Pak Sutoyo, itu kayak ngerasa canggung. Kalau anak sama bapak marah kan kayak canggung-canggung gitu. Dan ngobrol itu hanya sekedarnya. Dan satu lagi yang benar-benar gak bisa dilupakan oleh keluarga, yaitu Bu Nani. 30 September 1965, Bu Nani tiba-tiba beri keinginan pulang. Setelah 2 minggu gak pulang, akhirnya Bu Nani memutuskan pulang. Bu Nani tidak menemukan ayahnya. Akhirnya Bu Nani sempat tidur siang dulu. Sore harinya Bu Nani sempat bertemu ayahnya, tapi hanya sebentar. Karena pada itu Pak Sutoyo, jadi anak-anak tidak tahu Pak Sutoyo pulang karena sudah larut malam. Anak-anak sempat menunggui tapi belum juga pulang, akhirnya mereka tertidur. Pak Sutoyo pulang sangat-sangat larut malam, jadi anak-anak tidak tahu Pak Sutoyo pulang jam berapa. Gerombolan itu datang pada subuh dini hari melalui pintu depan. Gerombolan itu datang dengan mudahnya melewati gerbang karena gerbang sedang direnovasi. Gerombolan itu berhasil merampas kunci-kunci dari asisten rumah tangga. Gerombolan itu menggedor-gedor pintu dan berada di sekeliling rumah. Sekarang itu Pak Sutoyo bangun dan bilang, "Siapa?" Dijawablah, "Saya Gondo, Pak, dari Malang." Gerombolan itu bilang, "Pak Toyo, lekas buka pintu. Bapak dipanggil presiden." Teman-teman mungkin sudah tahu kan cuplikan-cuplikan pembicaraan kayak gini di film kayak 30S. Adanya ribut-ribut itu, akhirnya Bapak Sutoyo keluar dengan mengenakan piyama batik. Bapak Sutoyo nurut aja disuruh jalan. Bapak Sutoyo itu ketakutan.
Bu Nani dan Bu Widi bertugas untuk mengunci pintu setelah ayahnya keluar. Setelah pintu ditutup, tiba-tiba ujung bayonet itu nancep. Mungkin si pihak gerombolan itu nancepin itu ke pintu dan nembus. Beruntung Ibu Nani itu sudah menyingkir sedikit. Coba kalau masih ada kena mukanya Bu Nani. Istri Pak Sutoyo sedang gak enak badan. Dan Ibu Sutoyo sempat bilang, "Gimana nih, piye iki?" Sebelum gerombolan itu pergi, terdengar bunyi perabotan yang berantakan. Jadi si gerombolan itu menghancurkan perabotan-perabotan di rumah. Itu keheranan apa yang sedang terjadi pada malam itu, pada hari itu. Istri Pak Sutoyo kebingungan dan berusaha menelpon para kerabat, termasuk Pak Parman, tapi telepon putus. Karena telepon diputus, akhirnya istri Pak Sutoyo mengajak Widi ke rumah Pak Sukoco, anggota CPM, yang letaknya berseberangan dengan rumahnya Pak Sutoyo. Setelah sampai, Bu Sutoyo meminjam telepon Pak Sukoco itu, tetapi tidak ada sambungan. Selanjutnya, Ibu Sutoyo itu menelpon Jaksa Agung Sutardio. Hasilnya sama, tidak ada informasi yang dapat menjelaskan ada apa pada saat itu. Hari kemudian saat penculikan itu ada berita tentang penemuan jenazah para jenderal di sumur lubang buaya. Dan pihak keluarga sudah pasrah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan yang terburuk. Itu yang disampaikan di buku ini, hanya sedikit beberapa lembar, tapi saya akan mengupas buku Kenangan Tak Terucap Saya, Ayah dan Tragedi 1965. Mungkin lebih lengkap lagi. Jadi hanya itu, saya tidak banyak-banyak bercerita. Takut teman-teman bosen. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komentar positif. Dan semangatnya untuk membagikan kisah sejarah selanjutnya. Jangan bosen dengan channel ini. Saya akan berusaha keluar mencari sejarah seperti biasanya, karena lagi musim hujan dan mulai COVID lagi, jadi agak malas untuk keluar. Untuk mengisi kekosongan saya yaitu dengan bercerita-cerita kayak gini. Jangan pada julid ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, subscribe ya.